Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus membahas mengenai pemain-pemain keturunan yang memang ini dipersiapkan oleh PSSI dan juga skuad timnas Indonesia dan juga pelatih timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Menurut saya sangat seru karena di sini saya akan membahas mengenai updatean terbaru dari pemain keturunan, dan menurut saya juga ini akan menjadi solusi atau opsi bagaimana kelemahan timnas di bagian build up, baik itu build up serangan ataupun ketika bertahan. Dan kalau kita melihat sosok satu ini, itu sudah tidak asing lagi, yakni Maarten Paes. Nah, Maarten Paes kalau dilihat dari instastory-nya ya, itu dia sedang mengupload ya di sebuah perjalanan. Kalau kita melihat saat ini memang di MLS pun sedang istirahat ya, karena memang banyak kalender dari FIFA, baik itu kualifikasi Piala Dunia, kemudian Piala Asia dan juga Piala Afrika, itu dimulai di bulan-bulan ini. Jadi semua liga ya, terkhusus di MLS pun yang di Amerika Latin, kemudian di Eropa sebagian, itu memang belum bergulir. Kalau misal liburan ya, sosok Maarten Paes ini sudah balik ya, sudah balik di Belanda seminggu yang lalu. Dan kalau kita melihat saat ini, dirinya pun berjalan sendiri, hanya membawa 2 koper dan juga ya naik pesawat sendiri. Ada beberapa kabar yang sudah simpang siur ya, sebenarnya sudah simpang siur, sudah masuk saya, bahwa sebenarnya sosok Maarten Paes ini akan menuju ke salah satu negara. Dan saya melihat lebih detail lagi informasinya, sepertinya ada kemungkinan potensi besar Maarten Paes ini akan tiba di Indonesia. Karena seperti yang sudah direncanakan oleh Bapak Erick Thohir, targetnya itu ada 3 pemain ya, Maarten Paes, Tom Haye, dan juga sosok Emil ya, ataupun Kevin Dijk. Itu adalah jangka pendeknya. Tetapi kalau misal Emil ini tidak dapat, menurut saya sosok Maarten Paes yang saat ini mengunggah instastory sedang di perjalanan menuju ke sebuah kota ya, menurut saya ini ada kemungkinan besar Maarten Paes ini akan ke Indonesia. Kalau kita melihat sosok Tom Haye, kemarin sudah selesai ya, medical check up itu sudah selesai, bahkan dirinya pun saat ini sudah pulang lagi ke Belanda. Dan Maarten Paes ini menurut saya juga ini akan melakukan tes medical check up. Dan sudah saya bilang di awal tadi ya, bahwa build up serangan kita itu masih kurang. Dan kalau kita melihat bagaimana ketenangan di posisi belakang kita, terkadang juga masih selalu kurang. Dan ini menjadi opsi yang sangat bagus kalau sosok Maarten Paes ini akan menjadi bagian timnas. Karena ya dari segi kontrol bola dan juga dia untuk membantu ya, bagaimana bola bisa mengalir dari lini belakang ke tengah, kemudian lini tengah ke depan. Ini sangat bagus sekali, dan terbukti setelah saya baca menurut statistik dirinya selama di Major League Soccer di Liga Amerika, dirinya menjadi kiper terproduktif di MLS saat ini. Dari segi save pass ya, kemudian dirinya juga selalu menjadi man of the week ya, kemudian juga player of the month ya. Artinya pemain ini bukan pemain yang sembarangan. Dan wajar saja kemarin ya, media Belanda mengatakan bahwa sebenarnya Belanda pun juga sangat ingin memanggil sosok Maarten Paes, tetapi untuk persaingan di kiper itu memang sangat ketat di sana. Dan menurut saya Maarten Paes pun untuk menjadi kiper utama di The Orange Belanda itu juga sangat kemungkinan kecil. Kemarin banyak yang bertanya, Bang, untuk sosok Maarten Paes ini kan untuk grandmother-nya atau neneknya ya, dan juga kakeknya ini kan memang
dilahirkan di Indonesia, tetapi dari sebelum kemerdekaan atau masih Hindia Belanda, itu apakah masih bisa? Nah, secara legal formal, setelah saya telisik ya di aturan FIFA, itu boleh teman-teman. Karena saat itu ya, walaupun Indonesia belum merdeka ya, itu masih Hindia Belanda dan itu pun masih place-nya Indonesia. Dan itu tidak masalah. Nah, FIFA pun juga memperbolehkan jadi dari status ya sosok Martin Paes ini itu tidak ada kendala sama sekali dan terjawab sudah ya. Makanya Martin Paes ini juga mengikuti Instagram PSSI, mengikuti Erick Thohir. Nah, tujuannya agar ya apalagi kalau tidak membela timnas Indonesia. Dan ditambah memang Sinteyong saat ini membutuhkan posisi di lini belakang yang sangat solid. Nah, kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, Bang, ini kan sudah banyak pemain keturunan yang sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Ada Jay Ijas ya, kemudian nanti disusul Ragnar Oratmangun, kemudian juga Nathan Choaon, kemudian Tom Haye. Kemudian ditambah lagi saat ini Martin Paes. Bagaimana dengan nasib pemain-pemain lokal kita? Dan menurut saya ini akan menjadi sportivitas yang sangat baik di dalam lapangan dan juga di luar ya. Artinya mereka nanti akan bersaing. Dan menurut saya untuk meningkatkan level pemain lokal ya itu harus ada cerminan dari pemain keturunan. Jadi menurut saya tidak masalah kalau kalian ingin masuk timnas ya kalian harus bisa membuktikan kepada diri kalian sendiri, kepada pelatih dan juga pecinta sepak bola nasional. Menurut saya 3 poin ini sangat penting. Artinya untuk masalah dikotomi dan lain sebagainya, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pemain timnas kemarin, bahwa antara pemain keturunan dan juga pemain lokal selagi mereka ya membawa lambang Garuda di dada, mereka semua adalah Indonesia. Dan itu pun juga berlaku bagi negara-negara lain, bukan hanya Indonesia. Ya, seperti Prancis, Maroko, ya, yang saat ini sudah menerapkan hal itu. Dan menurut saya tidak masalah. Ada pun satu saja yang contoh ya, ada pun satu saja pemain yang saat ini menjadi starter dan itu satu pemain lokal dan sisanya adalah pemain keturunan, menurut saya tidak masalah. Dan kalau kita melihat saat ini, Indonesia mengandalkan 8 pemain keturunan. Ya, saat ini untuk di Piala Asia. Sementara Malaysia, kalau kita melihat di skuadnya yang dibawa ke Qatar, itu 13 pemain keturunan. Mereka biasa saja tidak terlalu mempermasalahkan antar pemain keturunan lokal. Artinya kita juga harus bisa sadar ya bahwa sebenarnya ini bukan masalah kepentingan suku, agama, atau ras. Tetapi ini sudah berbicara mengenai martabat dan juga harkat dari sebuah bangsa. Dan kalau kita melihat bagaimana Martin Paes dengan statistik yang sangat bagus di MLS, kemudian komunikasi dirinya ya dengan beberapa tim ya baik di Eropa ya ataupun di luar ya, di luar Belanda, itu juga sangat bagus. Artinya Indonesia masih memiliki masa depan yang sangat bagus juga untuk para pemain-pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Martin Paes ini yang ada kemungkinan besar dirinya akan ke Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.